itu tiba-tiba bangun gini, "Mak, itu mak, kleteknya datang mak, mak, kleteknya anjuk," katanya kayak gitu. "Kleteknya datang," katanya. Dia langsung lompat, si Mbak Yuli kan bingung gitu ya sama suaminya. Wah, ini beneran deh, ini aneh deh. Nah, dia lompat lagi, langsung ke bawah, langsung menuju pintu, kayak bener-bener anak yang lagi menunggu sesuatu gitu. Ini adalah cerita ke-222, masih dengan kostum yang sama dengan cerita sebelumnya 221 yang judulnya Longan. Karena video ini diambil di hari yang sama, di waktu yang berdekatan juga, jadi nggak sempet ganti kostum. Nah, kali ini tuh cerita masih kiriman dari ini ya, salah satu kawan subscriber. Kali ini ada kawan subscriber dari Brebes, namanya Mbak Yuli. Dia berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami bersama keluarganya, terutama anaknya. Waktu itu anaknya tuh baru umur 5 tahun. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan ya, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih semuanya. Ini sorry gue agak sedikit ngos-ngosan. Kayaknya kurang agak pelan ya. Jadi waktu itu Mbak Yuli ceritanya tuh baru nempatin rumah yang baru dibangun. Jadi nggak terlalu baru sebenarnya sih, sekitar 4 tahunan lah mereka nempatin rumah itu. Dan kejadiannya tuh belum terlalu lama, tadi udah gue sebutin atau belum ya, sekitar 3 tahun yang lalu, di tahun 2018. Nah, mereka tinggal di situ, di rumah itu. Awalnya sih nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau gambaran rumahnya, itu rumah yang ukurannya sedang ya. Masuk rumah itu ada 3 kamar. Jadi kamar sebelah kiri itu ada kamar depan, sebelah kanan itu ada ruang tamu. Nah, lurus sama kamar depan itu ada 2 kamar di tengah. Sementara di depan kamar itu ada ruang tengah. Nah, Mbak Yuli sama suami sama anak kecilnya itu tidur di kamar yang di ruang tengah itu, tapi yang paling depan. Jadi pengalaman itu tuh sebenarnya yang ngalamin itu anak kecilnya yang usianya 5 tahun. Awalnya semuanya itu baik-baik aja. Selama 4 tahun mereka tinggal di sana, itu nggak ada masalah sama sekali. Baik-baik aja, nggak pernah ada cerita-cerita hantu atau dibikin merinding atau apa, itu katanya nggak ada sama sekali. Nah, cuman pada suatu malam, tiba-tiba anaknya cowok ya, umur 5 tahun, dia biasa kalau tidur itu suka bareng ya sama Mbak Yuli sama suaminya. Udah gede tapi masih tidur bareng di situ. Nah, dia tidur di tengah gitu kan. Suatu malam tiba-tiba dia tuh kebangun sekitar jam 11 malam. Dia udah tidur dari jam 9-an. Nah, waktu itu jam 11 malam dia tuh tiba-tiba ngebangun, mak, itu ada suara apa ya katanya. Suara apa dek katanya. Itu ada suara kayak kletek kayak gitu. Mana suaranya? Nah, Mbak Yuli tuh bingung, ibunya tuh bingung. Orang gak ada suara apa-apa, tapi anaknya tuh kekeh gitu. Enggak, mak, ada mak, itu suaranya keras banget tuh mak, kletek.
Aku mau lihat ama gitu. Nah terus dia lompat gitu, ngelompatin si Mbak Yuli langsung turun ke bawah dan dia ngelongok di pintu gitu ya. Dan dia sempat apa ya, kayak ekspresinya gitu tuh agak kaget gitu sedikit. Terus tiba-tiba dia tuh keluar kamar. Terus Mbak Yuli tuh udah nggak ngeliat ya, karena posisi Mbak Yuli tuh waktu itu masih duduk di atas ranjang situ, suaminya masih ketiduran, masih tidur di situ. Nah tiba-tiba anaknya tuh kayak ketutup tembok ke arah sana, keluar kamar, dan pas yang ngelihat si anaknya itu cuman pas pertama Mbak Yuli tahu gitu ya, itu anaknya cuman ketawa, wah lagi gitu sambil tepuk tangan. Nah Mbak Yuli kaget kan, dia langsung bangun, astagfirullahaladzim ini kenapa nih bocah. Nah, ternyata pas Mbak Yuli ngelongok gitu dari kamar, si anaknya tuh lagi begini posisinya. Tangannya begini ya. Ini kelihatan gak sih di kamera? Nah, begini, tapi rapat begini ke badan, itu sambil gini nih. Kletak gitu. Dia tuh kayak niruin sesuatu. Dia kayak gini, tek, itu muterin ruangan kayak gitu. Terus dia ngeliat ke satu titik, terus dia tepuk tangan gitu. Wah, lucu katanya kayak gitu. Wah Mbak Yuli ngeliat kayak gitu shock. Wah ini bocah kenapa gitu? Ini anak kenapa kok kayak gitu sih, aneh banget. Sementara Mbak Yuli di situ dia tuh nggak ngelihat apapun, dia nggak ngedengar apapun, cuman ngelihat tingkah laku anaknya yang seperti itu. Dia kayak menirukan sesuatu dan dia tuh seneng banget. Dia tuh ketawa. Kayaknya sih dia ngetawain ini ya. Ngetawain apa yang dia lakukan sendiri gitu. Menurut dia itu lucu dan dia tuh ketawanya bener-bener lepas gitu. Dan itu tengah malam ya, jam 11 malam lewat. Kayak gitu cekakakan sendiri. Ya itu bikin Mbak Yuli shock ya. Terus udah anaknya tuh kayak ngikutin ke arah belakang. Ruang tengah tapi bagian belakang sana ya. Kayak gitu lagi masih ngikutin gitu. Gini-gini. Sambil dia ketawa gitu, wah lucu lagi. Nah terus udah habis itu, ya udah habis kayak gitu. Nah setelah bilang ya udah habis, si anak kecil itu tuh balik lagi ke kamar. Mak udah habis mak. Apanya yang udah habis? Itu kleteknya katanya. Nah si anak kecil itu tadi itu nyebutnya itu kletek. Sementara Mbak Yuli waktu itu tuh belum tahu kletek itu apaan. Apa yang dilihat sama si anaknya itu nggak tahu. Mbak Yuli nggak ngelihat, nggak ngedenger sama sekali. Dan waktu itu suaminya pun udah bangun ya karena ngedenger si anaknya ketawa kayak gitu cekakakan. Suaminya pun bangun, kenapa mah gitu. Itu si bocah kayak gitu ketawa-tawa sendiri gitu. Coba lihat, wah iya mah ini kayaknya ada yang nggak bener deh. Udah akhirnya udah tidur sini deh, udah tidur. Iya mak aku tidur mak. Nah habis itu dia tidur lagi. Nah setelah tidur lagi, udah pas paginya Mbak Yuli cuma ngebahas sama suaminya doang ya, semalam tuh ada apa ya. Perasaan kita bertahun-tahun tinggal di sini tuh nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu, baru malam ini doang. Baru ini pertama kali malam ini kita mengalami hal yang sangat aneh. Kita ngelihat anak kita itu ketawa-tawa sendiri malam-malam menirukan sesuatu yang nggak wajar katanya. Ya udah akhirnya suaminya kayak nenangin Mbak Yuli, udah nggak apa-apa deh, tenang aja. Bismillah lah, semoga semuanya baik-baik aja kata suaminya kayak gitu. Ya udah akhirnya Mbak Yulinya juga udah mulai agak tenang. Nah malam hari kemudian, berarti malam keduanya ya, itu si anak itu nggak tidur. Biasanya dia jam 9 itu udah tidur, tapi itu udah nyampe setengah 10, jam 10. Itu tuh kayak pura-pura tidur tapi matanya tuh masih kelap-kelip. Mbak Yuli tahu gitu kan. Terus kayak ngelutik suaminya gitu, Mas ki bocah durung turu gitu, ini anak belum tidur kata. Wah ayo dek tidur dek, bapaknya kayak gitu, udah jangan pura-pura kayak gitu, udah tidur beneran kata bapaknya. Iya pak tidur pak. Masih kayak gitu kelap-kelip sampai hampir jam 11. Itu diliatin, kamu kok nggak tidur sih dek, kenapa sih, ada apa sih gitu. Apa yang terjadi gitu, ditanyain gitu kan. Si anak kecilnya ya bilang, nanti mak sebentar lagi mak aku lagi nungguin kletek katanya. Lah kletek apaan? Kletek yang kemarin sih mak, itu mak kayak boneka gitu, jalannya begini lucu. Nah dia di situ cerita, anaknya tuh cerita ngasih gambaran
dengan bersemangat gitu ya. Dia tuh pengen ngelihat sosok itu lagi nungguin si sosok kletek itu yang disebut kletek, sementara Mbak Yuli tuh belum ada gambaran sama sekali waktu itu. Udah sampai jam 11, udah tidur. Nah, waktu itu udah tidur dipaksa sama Mbak Yuli kan. Tidur. Iya, Ma, tidur, Ma. Tetep nggak tidur ya, sampai akhirnya sekitar jam 11-an. Itu tiba-tiba gitu dari posisi miring begini, itu tiba-tiba bangun gini, Mak, itu Mak, kleteknya datang, Mak, kleteknya anjuk, katanya kayak gitu, kleteknya datang, katanya. Dia langsung lompat, si Mbak Yuli kan bingung gitu ya sama suaminya, wah ini beneran deh, ini aneh deh. Nah dia lompat lagi, langsung ke bawah, langsung menuju pintu, kayak bener-bener anak yang lagi menunggu sesuatu gitu. Kayak misal anak lagi nungguin orang dagang ya, dagang jajan atau apa, dia kan biasanya sangat excited, sangat menunggu ya, seperti itu ekspresinya. Dia langsung ngelongok ke pintu kamar gitu. Nah pas di sana kayak gitu, dia langsung keluar kamar dan langsung begini niruin, itu muter-muter sambil ketawa-tawa, wah lucu kayak gitu. Dan itu berulang terus, sama kayak hari sebelumnya, sampai akhirnya si sosok tadi itu udah nggak ada ya, ke arah belakang. Terus si anak itu baru balik lagi. Si Mbak Yuli sama suami cuman berdiri depan pintu yang ngeliatin si bocah. Terus udah selesai dia balik, udah pergi, Mak, gitu kleteknya. Kayak gitu si anaknya. Ya udah sekarang tidur. Nah di situ tuh udah si Mbak Yuli sama suaminya itu udah bener-bener bingung ya. Anaknya akhirnya tidur pules, dan malam itu tuh mereka ngobrol. Ini kenapa ya Pak ya, si ini ya, si namanya Arya anaknya. Si Arya itu kenapa ya? Kok aneh banget 2 hari 2 malam ini kok kayak gitu. Terus ya mending gini aja, Ma, coba besok kita ceritain ke Pade kamu. Kebetulan padenya Mbak Yuli itu mengerti ya, tahu tentang hal-hal seperti itu. Makanya si suaminya itu nyaranin buat sharing ke padenya. Siapa tahu ada gambaran sedikit lah. Akhirnya keesokan harinya si anaknya sekolah, mereka berdua itu datang ke rumah padenya Mbak Yuli. Pade, Yuli tuh mau minta tolong. Yuli tuh lagi ada masalah gitu. Masalah apa, Yul? Ini si Arya 2 hari ini itu tingkahnya aneh banget. Jadi setiap jam 11 malam dia itu nungguin kletek, katanya. Dia nyebutnya kletek, Pade. Terus udah begitu suara itu datang, yang Yuli juga nggak denger, cuman si Arya doang yang denger, si suami juga nggak denger. Nah begitu suara itu datang, menurut Arya tuh langsung lompat, dia sangat bersemangat. Terus pas udah nyampe ruang tengah, dia tuh kayak niruin suatu gerakan entah gerakannya siapa, dan dia tuh akan ketawa-tawa sendiri sambil tepuk tangan. Ketawanya tuh bener-bener lepas, bahagia banget, puas banget. Itu ada apa ya Pak De ya? Waduh, kayaknya menarik nih, kata padenya seperti itu. Akhirnya padenya bilang, nanti deh, coba Pade nanti bilang ke temennya Pade, ada namanya Nyi ini, seorang perempuan ya, usianya lebih tua dari Padenya. Nanti Pade coba ceritain ke beliau, dan kita tunggu responnya itu seperti apa, katanya. Sorry, tenggorokan agak kering. Nah, udah akhirnya Padenya sore harinya itu ke rumah si temennya itu, si Nyai siapa ya, nggak disebutin, cuma disebut Nyai doang. Nah kesana pas malam harinya si Nyai itu datang ke rumahnya Mbak Yuli ke situ. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Ini Pade udah bawa Nyai nih ke sini nih. Nyai lebih ngerti mungkin masalah beginian daripada Pade. Pade kan taunya ya yang kecil-kecil aja, katanya seperti itu. Oh nggih monggo gitu. Oh iya silakan Nyai. Nah akhirnya diceritain sama Mbak Yuli, diceritain ulang gitu apa yang dialami sama anaknya si Arya itu. Oh begini ya, nanti ya coba saya lihat dulu ya. Nah
udah si nyainya masuk ke ruang tengah. Nggak lama, cuman dalam hitungan 1 menit mungkin. Itu nyainya langsung berhenti. Mbak, boleh percaya, boleh enggak. Tapi saya itu ngerasa ada sesuatu di bawah sini katanya. Dia itu nunjuk satu kotak keramik ya. Di bawah sini tuh ada sesuatu. Mungkin ini ada hubungannya dengan sesuatu yang dilihat sama anaknya Mbak Yuli. Wah, terus gimana Nyai enaknya? Ya, kalau bersedia dan gak keberatan, kita lihat langsung aja katanya. Ada apa sih di sana? Saya juga belum tahu bentuknya tuh seperti apa. Saya cuma ngerasa di sini tuh ada. Ini sumbernya di sini. Akhirnya Mbak Yuli minta suaminya, Mas, minta tolong dong dibukain aja keramiknya gitu. Akhirnya suaminya langsung ngambil peralatan, itu benar-benar dicongkel ya malam itu juga. Karena belum terlalu malam, mungkin masih sekitar setengah 8, jam 8 malam, itu dicongkel keramik itu. Diketokin semen di bawahnya itu sampai ke tanah. Itu benar-benar dikeduk. Nyampe lumayan dalam sekitar 30 cm. Dan di sana itu ketemu ada sebuah benda. Benda itu tuh mirip kayak kayu tapi udah mengeras ya. Itu kayak udah jadi fosil. Itu bentuknya kayak boneka. Panjang dan ya posisinya tuh kayak boneka, tangannya begini. Kurus panjang gitu. Nah, pas tek gitu ya, ada cungkirnya atau apanya, alatnya itu nendang sesuatu. Itu dikiranya batu, pas mau diambil, wah ini panjang. Ini apa ini bendanya katanya. Coba diambil aja, nggak apa-apa Mas, diambil. Akhirnya diambil sama suaminya Mbak Yuli, ditarik gitu. Dan dapat itu benda itu tadi, panjangnya sekitar 20 sentian. Nah, ini Nyi katanya barangnya. Wah bener. Kayaknya mungkin ini nih penyebabnya gitu, yang dilihat sama Arya kemarin itu sosoknya ya seperti ini Mbak gitu. Ya di situ kelihatan sosok panjang, mirip kayak ondel-ondel ya. Cuman kalau ondel-ondel itu kan badannya besar. Nah kalau ini tuh cuman kurus panjang gitu doang. Nah itu yang dilihat sama Arya, itu seperti itu gambarannya. Akhirnya kalau si Nyai itu, Mbak, kalau boleh benda ini saya bawa dulu katanya. Oh iya silakan Nyai, enggak apa-apa, dibawa aja gitu. Lagian saya juga takut ada itu-ituannya di sini. Nah akhirnya benda itu dibawa sama Nyai, lantainya balik lagi ditutup. Tapi belum disemen ya waktu itu ya, cuma ditutup sementara. Udah si Nyainya pulang, udah nggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti malam nggak ada gangguan apa-apa karena udah diambil katanya, itu bilang kayak gitu. Udah si Nyainya pulang ke sana, padenya juga pulang ya. Si Mbak Yuli sama suaminya itu masih boleh dibilang masih udah agak lega, tapi masih harap-harap cemas juga ya. Takutnya ya bukan takutnya sih, dia tuh kayak takutnya tuh karena ngebayangin gitu ya, ngebayangin sosoknya tuh seperti itu yang dilihat sama Arya. Dan sebenarnya Mbak Yuli sama suaminya itu takutnya bukan ke yang disebut Arya itu kletek ya, tapi dia takutnya ke ekspresinya Arya itu yang bener-bener seneng banget, dia joget-joget sambil tepuk tangan, teriak-teriak, ketawa-tawa. Itu tuh mengerikan kalau kata si Mbak Yuli itu tuh serem banget loh, ngelihat anak malam-malam tiba-tiba seperti itu serem banget. Udah akhirnya malam itu mereka pun tidur seperti biasa. Mbak Yuli udah agak tenang, suaminya juga. Dan ternyata ditungguin sampai jam 11 malam seperti waktu biasanya Arya lompat keluar ya. Itu ditungguin, wah udah nggak ada nih, udah tenang, yuk kita tidur. Akhirnya mereka pun tidur, Arya pun tidur. Sampai tiba-tiba si Arya itu bangun ngelompat gitu. Mau ngelompatin si Mbak Yuli ya, Mbak Yuli langsung otomatis nangkep gitu ya. Arya kamu mau kemana gitu? Mak, kleteknya anjok gitu. Mak, kleteknya dateng katanya. Waduh, Mbak Yuli di situ langsung gimana ya? Kok datang lagi gitu, katanya udah diambil kan. Udah akhirnya si Aryanya tetap turun ke bawah, sama dia ngelongok kayak gitu, langsung ketawa-tawa, dia langsung niruin begini, kletek katanya kayak gitu. Dia ketawa seneng banget ya seperti biasa lah, sampai
sosok yang nggak kelihatan itu nyampe udah habis di ruang tengah bagian belakang sana, dan Arya pun balik lagi. Nah di situ udah Mbak Yuli sama suaminya nggak bisa tidur malam itu, sementara Aryanya sendiri udah tidur pules. Keesokan paginya lagi datang ke padenya. Pade, semalam Kletek itu datang lagi, Pade. Wah, masa sih, kan udah diambil sama Nyai. Beneran, Pade, sumpah, Pade, Arya tuh masih kayak kemarin, masih ketawa-tawa gitu. Dan di situ Mbak Yuli tuh udah makin panik. Wah, kayaknya nggak ada harapan nih, udah diambil kok, datang lagi. Padenya datang lagi ke sana, ke Nyai. Oke, Pade langsung ke sana. Ini kayaknya serius nih. Akhirnya ke sana, Nyai itu, Arya itu semalam begini lagi gitu. Oh, sebentar ya, Mas. Nah, si Nyai itu masuk ke dalam dan ya dicek. Iya, Mas, bener, bendanya udah nggak ada. Akhirnya Nyai pun, ayo kita ke sana lagi yuk. Mereka berdua, padenya sama itunya, datang lagi ke rumahnya Mbak Yuli. Di sana dicek. Wah, Mbak, ini coba dicek lagi deh, Mbak. Akhirnya dibuka lagi sama suaminya kan di gedung. Ternyata benda itu tuh masuk ke situ lagi. Itu balik lagi ke situ. Dan nggak beberapa lama, si Nyai itu bilang, Mbak, kayaknya kalau harus mindahin benda ini atau mindahin sosok ini, kayaknya berat banget. Mending mbaknya aja yang kami tutup, katanya seperti itu. Gimana ya? Tapi nanti ya, jangan sekarang, karena buat nutup itu tuh nggak sembarangan, katanya. Butuh waktu tertentu. Kayaknya nanti malam insya Allah saya bisa. Ya udah, akhirnya ditunggulah sampai malam harinya. Dan waktu itu tuh masih sore ya, sekitar jam 7 malam. Sementara Nyai belum datang. Nyai itu datangnya rencananya mau agak maleman lagi. Nah, baru habis maghrib, selesai maghrib. Nggak biasanya nih, Arya tuh lagi belajar ya, lagi diajarin sama Mbak Yuli. Tiba-tiba si Arya langsung, Mak, Kleteknya udah datang, katanya. Langsung kayak gitu. Nah, si waktu itu Arya sama Mbak Yuli itu belajarnya di ruang tamu di situ karena ada mejanya kan. Belajarnya di situ. Dia langsung bilang gitu, Mak, Kleteknya udah datang. Wah, Mbak Yulinya kaget gitu. Si Aryanya langsung lari ke ruang tengah situ. Wah, datang lagi. Nah, Kleteknya tuh kayak gini lagi. Dan Mbak Yuli nyusul di situ. Mbak Yuli tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Mbak Yuli itu ngelihat pertama kali sosok yang dimaksud Kletek sama si Arya itu. Jadi sosok itu adalah sosok perempuan. Itu memakai baju warna ungu, rambutnya panjang, dia tuh kurus kering, dan begini, tangannya tuh begini, tangannya rapet, sambil jalan tuh begini, dan ada bunyinya, kletek kayak gitu, jalan muter-muter begini, kletek gitu. Dan si Arya tuh ngikutin, kletek, terus si Arya berhenti, dia ketawa sendiri gitu, wah, lucu, lagi kayak gini. Ya, Mbak Yuli shock ngelihat pemandangan itu, ngelihat anaknya seperti itu, di sampingnya ada sosok seperti itu. Dan si sosok tadi saat dia muter terus ngelewatin Mbak Yuli ya, itu tuh matanya melotot sambil kayak meringis gitu, kayak gitu. Itu ngeliatin Mbak Yuli dan dia tetap muter gitu sampai akhirnya ke belakang dan hilang di belakang. Itu pertama kalinya Mbak Yuli ngelihat, dan mungkin itu adalah yang terakhir kalinya. Setelah itu malam harinya udah di situ, padenya tuh langsung ditelepon, Pade, sumpah Pade, tadi aku tuh ngelihat yang namanya Kletek yang dimaksud Arya itu. Barusan tadi ngeliatin, nampakin diri, kami lagi belajar di ruang tamu. Padenya langsung panik, langsung entahlah hubungi Nyai atau gimana. Nyainya langsung ke situ, dan di situ langsung kayak diadain kayak semacam ya mungkin ritual kecil-kecilan kayak gitu, kayak didoa-doain. Gue nggak tahu sih detailnya prosesnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Mbak Yuli, suaminya sama anaknya itu kayak ditutup gitu, karena makhluk tadi, sosok tadi, jin tadi, itu kayaknya udah nggak mungkin lagi buat dipindahin. Intinya gini, Nyai itu nggak mampu buat mindahin itu.
Makanya cara lain yang dipakai itu adalah bukan dengan memindahkan objeknya, tapi dengan menutup si mata-mata ya, matanya Mbak Yuli dan ya sekeluarga itulah, intinya ditutup. Dan sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, jadi setelah ditutup itu beneran ya Mbak Yuli, Arya itu tuh udah nggak pernah ngeliat lagi. Cuman Arya sering nanyain, "Mak, kok kletek nggak datang ya Mak ya?" Dan itu tidurnya tuh masih malam ya selama beberapa hari kemudian, karena Arya masih nungguin itu tadi, kletek tadi. "Mak, kok kleteknya nggak datang-datang?" Ya udah, kleteknya udah pergi, kata si Mbak Yulinya. Udah agak kesel gitu, udah tidur. Akhirnya Arya udah mulai tidur normal biasa. Sampai akhirnya suatu hari itu ada adiknya Mbak Yuli itu main ke situ sama suaminya sekeluarga ya. Itu main ke situ dan nginep di situ. Dia itu punya anak, anaknya umur berapa ya? 4 tahun, 4 tahun kalau nggak salah. Iya 4 tahun, lebih muda dari Arya. Itu nginep di situ dan kejadiannya itu terulang. Jam 11 malam, anak keponakannya Mbak Yuli itu tiba-tiba semuanya udah tidur. Tiba-tiba semuanya kebangun ngedenger si bocah tadi ketawa. Ketawa ngakak-ngakak sambil tepuk tangan. "Ore, ore, lucu, ore, wah," kayak gitu sambil ngikutin seperti ini. Nah, Arya pun ngedenger, dia langsung lompat ke bawah, ngelihat itu. Arya pun ngikutin, artinya Arya juga ngelihat lagi makhluk itu. Ya udah, akhirnya sorry, leher agak kering sebentar. Ya udah, akhirnya sorry. Setelah seperti itu, balik lagi laporan sama padeknya, sama nyainya. Keesokan harinya langsung diurus lagi ya. Itu bener-bener kayak, udah deh, oke, bismillah. Ini bener-bener ditutup, muanya itu ditutup ya. Gue nggak tahu metodenya seperti apa. Cuman ini kayak penutupan besar-besaran gitu. Itu bener-bener pokoknya seseorang, siapapun, terutama anak kecil yang main ke rumah itu ya, udah nggak bakalan bisa ngelihat itu. Dan bener aja, alhamdulillah, setelah dilakukan penutupan itu ya secara besar-besaran, gue nggak tahu istilahnya apa ya, baik keponakannya atau Arya atau teman-temannya Arya yang menginap di situ itu udah nggak pernah yang namanya digangguin lagi sama si sosok kletek tadi. Jadi sosok kletek itu Arya tuh nyebutnya kayak suaranya tuh bunyinya tuh kayak gitu, kletek kayak. Makanya Arya nyebutnya itu kletek. Seperti itu, kurang lebih ya seperti itu salah satu cerita dari Mbak Yuli dari Brebes. Menurut gue sebuah pengalaman yang sangat unik sih, apalagi dengan sosok seperti itu dan tingkah laku anaknya yang seperti itu. Terima kasih banyak buat Mbak Yuli yang udah share ceritanya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nontonin, udah mau dengerin cerita ini. Semuanya terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Gue mohon maaf misal ada kesalahan di sana sini, ada sesuatu yang gak nyaman saat ngebawain cerita. Terutama tadi ya, banyak berhenti karena tenggorokan gue lumayan kering dan gatel ya, harap dimaklumi. Gue mohon maaf. Terima kasih banyak buat kawan-kawan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.